Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Selamat berjumpa kembali di dalam acara ibadah kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Pengadilan Orang Percaya dan Orang Tidak Percaya. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukan dalam hidup kami, agar hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap menyambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita belajar secara lebih mendalam, yang pertama, hari ini kita akan belajar mendalami tentang pengadilan orang percaya. Untuk itu kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Pengadilan ini tidak berhubungan dengan keselamatan, yaitu menentukan seseorang selamat atau tidak selamat, karena yang diadili adalah orang-orang yang sudah menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu orang-orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Sebagaimana firman Tuhan menjadi dasar bahwa orang-orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka tidak akan mengalami penghukuman dan murka Allah. Roma 8 ayat 1 dan 1 Tesalonika 5 ayat 9-10. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Pengadilan ini untuk menguji perbuatan-perbuatan yang kita lakukan setelah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah kita melakukan hal-hal yang baik atau yang buruk? Efesus 2 ayat 10. Kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Apabila perbuatan kita baik, maka akan menerima upah atau pahala atau mahkota. Dan sebaliknya, jikalau perbuatan kita buruk, maka kita kehilangan upah atau pahala atau mahkota itu. Kapan waktunya orang percaya diadili?
Waktu pengadilan bagi orang percaya terjadi sesudah gereja diangkat dari dunia, yaitu ke angkasa. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 17. Ketika penghulu malaikat meniup sangkakala, maka orang-orang yang mati dalam Yesus Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu dan akan diangkat menyongsong Yesus Kristus di angkasa. Lalu orang-orang yang masih hidup pada saat itu akan diubahkan dalam sekejap mata, mengenakan tubuh kemuliaannya untuk diangkat dan menyongsong Yesus Kristus di angkasa. Itulah waktu yang terjadi. Pengadilan orang percaya, yaitu setelah orang yang percaya, baik yang mati maupun yang masih hidup hari itu, telah diangkat menyongsong Yesus Kristus ke angkasa. Di mana tempat untuk mengadilinya? Tempatnya berada di surga tentunya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ke 8. Lalu siapakah hakim yang mengadili orang percaya? Tentu saja sesuai dengan 2 Korintus pasal 5 ayat 10, juga Injil Yohanes pasal 5 ayat 22, maka Yesus Kristuslah yang akan menjadi hakim. Dikatakan tadi bahwa kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Maka Yesus Kristuslah yang menjadi hakimnya. Demikian juga dalam Yohanes 5 ayat 22, bahwa Bapa telah menyerahkan penghakiman itu kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu. Lalu berikutnya adalah apa dasar dari pengadilan itu? Dasar yang untuk diadili adalah perbuatan atau pekerjaan orang percaya. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Rasul Paulus berkata demikian untuk menjelaskannya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak.
karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya, saya ulangi, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi yang diuji adalah pekerjaan atau perbuatan seseorang yang setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, apakah pekerjaan atau perbuatannya itu baik atau buruk. Jikalau pekerjaannya baik, yang diibaratkan dengan kualitasnya emas, perak, atau batu permata, maka ketika diuji oleh api, barang-barang tersebut tetap utuh dan menunjukkan kualitasnya, tidak ada kerusakan. Tetapi apabila kualitas dari perbuatan atau pekerjaannya itu, mutunya atau kualitasnya dari kayu, jerami, dan rumput kering, maka ketika diuji oleh api Tuhan, perbuatan-perbuatan yang kualitasnya demikian akan terbakar hangus. Mungkin tinggal arang atau abunya. Demikian digambarkan perbuatan atau pekerjaan orang percaya tersebut. Ada 3 prinsip pengadilannya. A, yaitu perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada Allah. Apakah motif seseorang melakukan suatu perbuatan? Roma pasal 14 ayat 10 sampai 12. Setiap perbuatan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Karena itu tidak perlu menghakimi orang lain. Karena setiap orang masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, apa yang menjadi motif atau niat dari orang tersebut ketika melakukan suatu perbuatan? Prinsip berikutnya yang B adalah menguji mutu perbuatan. Seseorang tersebut dengan api yang akan membuktikan kualitas atau mutu dari perbuatan dan pelayanan tiap-tiap
anak Tuhan. Hasilnya menentukan untuk menerima upah atau pahala atau mahkota, atau sebaliknya kehilangan upah atau pahala atau mahkotanya. Satu Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15. Lalu prinsip berikutnya adalah metode yang akan diuji dalam pengadilan itu. Bagaimana metodenya untuk melakukan suatu perbuatan atau pelayanan itu? 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Metode itu digambarkan seperti seorang atlet atau pelari dan seorang petinju. Bagaimana mereka akan menjadi juara akan ditentukan oleh tata cara metode mendisiplinkan diri, mengontrol diri sedemikian rupa sehingga akan lari dan fokus pada tracknya. Atau jikalau seorang petinju, dia akan bertinju yang tepat. Dia tidak akan memukul secara sembarangan. Demikian bagi orang percaya ketika melakukan suatu perbuatan baik. Tentu ada maksud dan tujuan. Tidak hanya sembarang melakukan suatu perbuatan, tapi harus mengontrol sedemikian rupa bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan-perbuatan yang sungguh memuliakan Tuhan, bukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Karena motif atau niat, mutu perbuatan, dan metode akan menentukan hasil dari pengadilan itu. Yaitu diuji oleh api Tuhan. Jikalau tidak terbakar semua perbuatan itu, maka akan menerima upah atau pahala atau mahkota itu. Jikalau sebaliknya, akan kehilangan upahnya atau pahalanya atau mahkotanya. Lima macam mahkota atau pahala atau upah yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Yang pertama, mahkota yang tidak fana bagi mereka yang mampu mengalahkan manusia lama atau yang tidak dikuasai keinginan daging. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai 27. Yang kedua, mahkota sukacita atau kemegahan bagi para pemenang jiwa. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 sampai 20. Yang ketiga, mahkota kehidupan bagi mereka yang setia dan tahan serta menang terhadap pencobaan.
Yakobus 1 ayat 12, juga Wahyu pasal 2 ayat 10. Yang keempat, mahkota kebenaran bagi mereka yang menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kali. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Dan yang kelima adalah mahkota kemuliaan bagi yang setia mengajar firman Allah atau mengajar Injil Yesus Kristus. 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat. Mahkota yang dipakai orang percaya bagi yang kerjaannya tahan uji dan memperoleh mahkota atau upah. Mahkota yang dikenakan oleh orang percaya itu disebut Stefanos. Berbeda dengan mahkota yang dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Mahkotanya disebut diadema, mahkota raja. Semua mahkota yang diterima oleh orang percaya pada akhirnya diletakkan di kaki Yesus. Sedangkan yang hanya menerima keselamatan saja, tidak menerima mahkota, akan mengucap syukur. Dan selanjutnya akan ada pesta pernikahan anak domba, yaitu Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja atau orang percaya sebagai mempelai wanitanya untuk bersukacita dan bersama-sama selama-lamanya. Itulah akhir dari pengadilan orang percaya dan pesta pernikahan anak domba Allah. Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. 1 Tesalonika 4 ayat 8. Indah bukan? Itulah yang kita rindukan. Sebaliknya, yang kedua atau berikutnya adalah pengadilan bagi orang yang tidak percaya. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua.
lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Kapan waktunya pengadilan bagi orang yang tidak percaya Yesus Kristus? Waktunya, jikalau dilihat dari urutan kronologis perjalanan sejarah, pengadilan tahta putih itu terjadi sesudah kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 11 sampai 13. Lalu di mana tempatnya? Tempatnya di antara surga dan dunia, di depan tahta putih. Wahyu 20 ayat yang ke-11. Tempatnya di antara surga dan dunia. Lalu siapakah hakimnya? Tentu saja hakimnya adalah Yesus Kristus. Lalu siapakah yang dihakimi? Jelas, yang dibicarakan tadi adalah yang dihakimi khusus orang yang tidak percaya Yesus. Orang-orang mati yang tidak percaya Yesus, merekalah yang dihakimi. Wahyu 20 ayat yang ke-12. Lalu apa dasar penghakimannya? Dasarnya bukan keselamatan, tetapi kejahatan orang berdosa yang tidak percaya Yesus Kristus itu. Mereka dihakimi karena tidak percaya Yesus Kristus. Lukas 12 ayat 4, ayat 7 dan 48. Hasil dari penghakiman itu adalah kematian kedua, yaitu kematian yang kekal, yang terpisah daripada Allah selama-lamanya. Mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Atau yang biasa disebut sebagai neraka. Dalam bahasa asli ada beberapa istilah yang berhubungan dengan neraka. Ada yang disebut Hades, tempat penghukuman seperti orang kaya yang mati itu, yang Lazarus yang mati juga, tempat yang berbeda. Orang kaya itu berada di Hades. Lalu ada juga Sheol. Berikutnya ada juga yang disebut Tartarus, atau dunia orang mati. Dan yang terakhir biasanya neraka itu disebut Gehenna, yang mungkin kalau bahasa Arabnya, Arab Indonesianya, yaitu Jahanam, neraka Jahanam, berasal dari kata Gehenna. Nah, itulah tempat kematian kedua, yaitu kematian yang kekal, terpisah dari Allah selama-lamanya. Jadi betapa
kontras hasil akhir dari pengadilan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Yang percaya Yesus Kristus akan ada bersama dengan Yesus Kristus untuk selama-lamanya di surga. Tapi sebaliknya yang tidak percaya Yesus akan ada dalam penghukuman yang kekal di neraka atau jahanam, neraka jahanam atau Gehenna yang digambarkan sebagai lautan api, mengerikan dan menyedihkan. Oleh sebab itu, mari kita orang percaya jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan beri dalam Yesus Kristus. Di tengah berbagai pergumulan kesulitan, mari kita selalu mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin.